Hai, selamat datang di channel edukasi koreksi gerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai flat foot atau yang lebih dikenal dengan istilah kaki bebek. Apa sih flat foot itu dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita ulas sama-sama. Jadi, flat foot adalah suatu kondisi di mana lengkungan medial pada telapak kaki ataupun arkus itu cenderung hilang ataupun rendah, sehingga seluruh telapak kaki menyentuh lantai saat berdiri. Nah, disebut kaki bebek karena telapak kaki cenderung melebar dan pada saat berjalan kaki cenderung mengarah keluar. Ada beberapa jenis dari flat foot. Yang pertama itu ada flat foot fleksibel atau yang paling sering terjadi, di mana lengkungan itu akan muncul pada saat duduk ataupun jinjit dan akan hilang pada saat berdiri. Nah, biasanya jenis ini terjadi pada anak-anak dan dewasa, dan biasanya flat foot jenis ini paling responsif terhadap latihan. Yang selanjutnya ada flat foot rigid, di mana pada kondisi ini lengkungan tidak muncul sama sekali dan biasanya terkait dengan kelainan tulang ataupun sendi, dan biasanya kondisi seperti ini memerlukan evaluasi medis lebih lanjut. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya flat foot. Yang pertama itu kelemahan pada otot intrinsik kaki, kemudian disfungsi pada tibialis posterior, kemudian ada ligamen plantar yang longgar, kemudian kebiasaan menggunakan sepatu tanpa arch support, ada overweight, ada faktor genetik, dan juga riwayat cedera pada pergelangan kaki. Kondisi flat foot bukan hanya permasalahan pada kaki, tetapi juga bisa memicu beberapa kondisi seperti overpronation, kemudian nyeri tumit ataupun plantar fasciitis, kemudian nyeri pada pergelangan kaki ataupun betis. Kemudian ada rotasi interna dari tibia, kemudian ada nyeri lutut, dan yang terakhir ada nyeri pinggul dan nyeri pinggang. Tanda dan gejala flat foot dapat dilihat dari kondisi di mana telapak kaki lebih cepat pegal, kemudian cepat lelah pada saat berdiri lama, dan kondisi sepatu bagian sisi dalam itu cenderung lebih cepat terkikis. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kondisi flat foot bisa diperbaiki? Jawabannya bisa. Bisa diperbaiki secara fungsionalnya, terutama pada tipe yang fleksibel, tetapi tidak selalu mengubah bentuk tulang. Nah, perbaikan secara fungsional pada kondisi flat foot bisa dilakukan dengan latihan yang bertujuan untuk menguatkan otot penopang arch, mengontrol pronasi, dan yang selanjutnya meningkatkan stabilitas kaki. Latihan yang bisa dilakukan di rumah ada latihan intrinsic foot atau short foot exercise, di mana yang pertama ada short foot exercise dengan cara duduk tegak, telapak kaki menapak lantai, kemudian tarik pangkal jari-jari ke arah tumit sehingga membentuk lengkungan tanpa mencengkram lantai. Kemudian tahan 5-10 detik, lalu ulangi 10-15 kali. Kemudian yang kedua ada two yoga, di mana angkat ibu jari kaki, biarkan jari-jari lain tetap menempel di lantai, lalu sebaliknya tekan ibu jari ke lantai, angkat keempat jari lainnya. Kemudian ulangi 10-15 kali per sisi. Kemudian yang ketiga ada towel curl, di mana caranya letakkan handuk kecil di lantai, kemudian gunakan jari-jari kaki untuk menarik handuk ke arahmu, kemudian bisa diberi beban kecil di ujung handuk untuk progresi. Latihan otot penopang atau arch, ada heel raise atau calf raise, di mana caranya berdiri, angkat tumit sehingga berdiri di ujung jari kaki, kemudian pastikan ibu jari kaki menekan lantai supaya arch ikut aktif, lalu ulangi 12-15 kali, 2-3 set. Kemudian ada single leg balance, short foot, di mana caranya berdiri dengan satu kaki, lakukan aktivasi arch atau short foot, kemudian bisa ditambah dengan bola kecil atau bosu untuk meningkatkan stimulasi propriosepsi. Latihan fungsional dan sensorik, yaitu rolling dengan bola kecil, di mana caranya gunakan bola tenis atau golf ball, gulirkan di sepanjang telapak kaki 1-2 menit untuk aktivasi dan relaksasi dari fascia. Latihan bisa dilakukan 3-4 kali per minggu secara konsisten, dapat membantu membentuk dan mempertahankan arkus. Konsistensi selama 6-12 minggu dapat memberikan perubahan kontrol dan stabilitas yang lebih terasa. Nah, flat foot
tidak selalu merujuk pada kondisi patologis. Namun, jika terdapat nyeri, gangguan fungsi, dan juga cepat lelah, bisa langsung dikonsultasikan dengan dokter atau fisioterapis. Sekian pembahasan kita kali ini. Untuk teman-teman yang masih pengen tahu terkait tips-tips ataupun aktivitas harian yang bisa dilakukan di rumah, bisa langsung tulis di kolom komentar. Ikutin terus channel kita, channel edukasi koreksi gerak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video-video kita. Gerak ringan, hasil maksimal. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye!